Shalom saudara, Mas Murni pagi ini berbicara kepada kita bagaimana kita memahami kemurahan dan kekerasannya Tuhan. Bagaimana kita mengerti tentang Tuhan yang sebenarnya. Saudara, di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-16. Mari kita ambil Alkitab kita sama-sama membacanya. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri." Saudara yang kekasih, Yeremia begitu paham bahwa Tuhan itu sangat mengasihi semua orang, semua ciptaannya, semua umatnya termasuk Yeremia. Tuhan itu punya kemurahan dan Tuhan juga punya kekerasan. Artinya apa saudara? Bagaimana itu berlaku ketika bangsa Israel hidup melakukan firman Tuhan? Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi buat mereka. Tapi ketika mereka memberontak, saudara, mereka tegar tengkuk, mereka tidak mau mengikuti firman Tuhan, maka terjadilah kekerasan Tuhan. Tuhan bukan kekerasan tidak seperti manusia. Tuhan itu bukan jahat, saudara. Tidak. Tuhan itu tegas. Artinya jangan bermain-main dengan dosa. Sebab kalau engkau melakukan firman Tuhan, kita akan mengalami kebaikannya. Tapi kalau kita hidupnya melanggar firman Tuhan, maka kata Roma pasal 11 ayat 22, ya, kamu akan melihat bahwa Tuhan itu tegas, tapi Tuhan juga baik. Baiknya seperti apa? Pada waktu kita melakukan firman Tuhan, hidup untuk menyenangkan Tuhan, tidak melanggar firman-Nya, kita akan selalu alami kebaikan Tuhan. Di tiap hari kita punya masalah, kebaikan Tuhan lebih melimpah. Di tengah-tengah keberadaanmu yang seolah-olah di lembah kekelaman, maka kedahsyatan Tuhan ada di tengah-tengah lembah kekelaman untuk menguatkan, untuk membuat engkau kembali naik ke atas, untuk membuat engkau keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Saudara, sebab itu bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan? Jangan pernah melanggar firman Tuhan. Hidup di sana, karena Tuhan baik, Tuhan juga tegas. Artinya tergantung bagaimana engkau mengalami kebaikannya. Lakukan firman Tuhan. Kalau engkau bertentangan dengan firman-Nya, maka engkau hidup di dalam kekerasannya. Seperti bangsa Israel yang mengalami itu. Saudara, akhir zaman ini kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Biar kita hidup di dalam kemurahan Tuhan saja. Caranya adalah jangan melanggar firman Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 dan 17. Bahwa Tuhan tidak suka kalau kita menjadi orang yang tinggi hati, yang melawan Tuhan, yang saudara melanggar firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sombong. Saudara, Tuhan tidak mau. Saudara, itu salah satu dosa yang dibenci. Tuhan bilang di dalam Amsal 6 ayat 16, 17, ada 6 dosa, bahkan ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Salah satunya apa? Mata yang sombong. Jadi orang yang tidak pernah mau melakukan firman Tuhan, di mata Tuhan adalah orang yang sombong. Saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 berkata bahwa orang yang sombong itu akan direndahkan, tapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan sama Tuhan. Orang yang mau taat, yang mau melakukan firman Tuhan, orang yang mau hidup mengasihi Tuhan, saya percaya di tengah-tengah kesulitanmu, engkau akan melihat pembelaan Tuhan, engkau akan melihat berkat Tuhan, engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik. Kalau kita minta roti, dia tidak akan pernah kasih saudaraku kalajengking. Kalau kita minta telur, dia tidak akan pernah kasih batu, saudara. Karena dia Tuhan yang hebat buat setiap kita. Tuhan sangat baik. Sebab itu pahamilah, mengertilah bahwa Tuhan punya ada kebaikan dan ada ketegasan, ada kemurahan dan ada kekerasan. Tapi saya percaya Tuhan sangat baik, Tuhan sangat murah hati, dan percayalah ketika kita melakukannya, Tuhan memberkati kita semua. Hiduplah di sana dan lakukan firman Tuhan, maka engkau menjadi orang-orang yang terberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara saya. Amin.